Sebut saja namaku Capung. Kali ini saya ingin silaturahmi ke Pondok Pesantren Surya Buana. Pondok Pesantren Surya Buana berada di Dusun Balak, Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Meskipun sedikit melelahkan, saya cukup terhibur dengan pemandangan alam yang masih asri dan alami. Saya sungguh penasaran dengan Surya Buana ini. Katanya banyak orang, Surya Buana itu pondok pesantren yang unik lain dari yang lainnya. Alhamdulillah, sekarang saya berada di persis depan pintu gerbang Sasono Gapuraning Swarga Pondok Pesantren Surya Buana. Konon katanya Surya Buana itu pondok pesantren yang khusus menangani orang-orang yang sakit jiwa. Wah, nah saya termasuk sakit jiwa ini. Tapi nggak apa-apa. Nah, untuk lebih tahu lagi tentang Surya Buana itu seperti apa, nah nanti saya ajak masuk ke dalam untuk menemui para tokoh-tokoh di dalamnya. Nah, yuk kita ikuti saya yuk. Wah, saat saya memasuki gapura Masjid Surya Buana, hatiku merasa damai. Sungguh pesona alam ini membawaku terbang ke langit, menembus cakrawala hayati. Alhamdulillah, sekarang saya berada di persis pusat kegiatan Pondok Pesantren Surya Buana, tepatnya di Masjid Surya Mustika Rahmat. Nah, kayak apa kegiatannya Pondok Pesantren Surya Buana ini? Nah, mari terus ikuti saya. Kita temui ustadznya. Mohon maaf Pak Ustadz, ini mumpung ketemu, saya mau bertanya terkait dengan Pondok Pesantren Surya Buana. Oh nggih, monggo silahkan nggih. Nah, sebetulnya Pondok Pesantren Surya Buana itu pondok seperti apa toh Pak Ustadz? Begini, jadi Pondok Pesantren Surya Buana itu merupakan pondok pesantren yang didirikan sekaligus diasuh oleh beliau Kanjeng Syekh Ahmad Sirullah Muhammad Qadir Tausad, bahwa beliau mendirikan sekaligus mengasuh Pondok Pesantren Surya Buana ini adalah dalam rangka berkhidmat kepada guru beliau yang telah meninggal dunia, yang berasal dari Surya Laya, Tasik Malaya, Jawa Barat. Dan yang dilaksanakan di sini tiada lain adalah melaksanakan aktivitas Thariqah Qadiriyah yang digabung dengan Thariqah Naksabandiyah. Jadi Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Nah, selain selama ini masnya penasaran pengen tahu tentang sini? Iya. Nah, saya justru malah kepengen tahu sebenarnya Thariqah itu apa itu loh Pak Ustadz. Oh begitu. Jadi Thariqah itu adalah sebuah metode
metode untuk bagaimana kita bisa lebih mengenal Allah, lebih mendekat kepada Allah. Saya kan tidak tahu tentang torikot atau tarekat itu toh Pak Ustadz. Nah karena di sana sini kan banyak macam-macam aliran apalah. Nah saya ingin tanya ini apakah tarekat ini ada dasar hukumnya? Bahwa pada zaman dulu asal usul tarekat itu dilaksanakan dan terjadi dan dilaksanakan pada zaman Rasul sendiri, pada zaman Sayyidina Ali, pada zaman Abu Bakar, Utsman, Umar radhiyallahu anhum, pada zaman Khulafaur Rasyidin itu sudah ada. Di situ ada aktivitas tarekat, cuma tidak atau belum dinamakan tarekat, belum melembaga. Aktivitasnya ada, tetapi belum ada namanya, cuma ada aktivitasnya. Nah di kemudian hari turun temurun apa yang mereka lakukan pada zaman sahabat itu kemudian diteorikan, dikenal kemudian hari dengan nama tarekat. Monggo mohon maaf belum saya tawarkan. Maaf haus ya Ustadz. Saya maklum. Jadi minum lagi. Oh nggih, monggo nggih. Monggo Ustadz. Iya, terima kasih. Lah terus kalau apa ada syarat-syaratnya tertentu Pak Ustadz kalau mau masuk tarekat itu harus misalkan umurnya 80 tahun misalkan. Lah saya kan masih muda Pak Ustadz, umur saya masih 15 tahun, lebih sedikit, lebih 15 tahun juga. Untuk masuk tarekat menjadi jamaah tarekat itu tidak memerlukan persyaratan khusus. Artinya tidak harus melakukan ritual tertentu, tidak harus menunggu usia tertentu. Karena apa? Karena kebutuhan untuk segera mengenal Allah yang akan kita sembah itu adalah kebutuhan kita bersama secepatnya. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Terus mengenai kegiatan Pondok Pesantren Surya Buana ini hari-harinya seperti apa toh? Amaliyah Tarekah Qadiriyah Naksabandiyah yang dilaksanakan di sini secara prinsip itu hanya ada 3 macam. Yang pertama amaliyah harian, yang kedua mingguan, dan yang ketiga bulanan. Yang harian itu berzikir jahar la ilaha illallah 165 kali setiap habis sholat fardu, dan dipertajam, diperbanyak berzikir khafi Allah 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 dalam hati. Itu yang harian. Adapun yang mingguan itu khataman, biasanya dilaksanakan malam Jumat. Adapun yang bulanan itu kita semua berkumpul di sini, di masjid ini untuk melaksanakan khidmat manakib. Jadi kita menggali, mengambil hikmah, meneruskan perjuangan dari guru besar kita, guru besar kami, beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sekarang saya itu mau bertanya tentang sejarah awalnya Pondok Pesantren Surya Buana ini berdiri Pak Ustadz. Untuk lebih jelasnya nanti saudara bisa kita hantar untuk menemui sesepuh kami yang dulu memang lahir batin ikut di dalam aktivitas pembangunan di Surya Buana ini. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya Allah,
Hari ini saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Saya tidak menyangka kalau Pak Ustadz di Suryabuana ini penampilannya sangat sederhana sekali. Mereka lebih suka berpenampilan apa adanya. Sekarang saya menemui salah satu tokoh dan saksi hidup atas berdirinya Pondok Pesantren Suryabuana, namanya Mbah Muhajir. Nah, Mas Rawo beri. Kan kenapa, Mas? Ajeng tangkap-tangkap, Mbah. Wah, nggih. Matur nuwun. Monggo, Nak, Mas. Mbah. Nggih. Namun Pak, nipun tadi anu malah motor. Wah, mboten menapa, Mbah. Santai mawon, Mbah. Niki mekaten, Mbah. Nggih, terus pundi? Kawula dugi panggenan mriki ajeng tangklet-tangklet babakan awal mula Pondok Pesantren Suryabuana niku berdiri tahun pinten, Mbah? Kemunculan Suryabuana nek mboten kaya tahun 99, Mas. Bulanipun bulan Muharram tanggal 1. Dintenipun Sabtu Pahing, Nak, Mas. Nggih, nggih. Berarti wekdal punika nika mboten enten bangunan menapa-menapa, namung tegalan terus dibenangke benang wol persegi 4, njur langsung diparingi asma Masjid Surya Mustika Rahmat, Mbah. Nek awal kuwi dereng wonten masjid to, Nak, Mas. Sampeyan iki takone nyeleneh malih. Nggih, nggih. Mila Nak Mas ngersakaken prisa menika baru muncul dereng wonten bangunan. Bangunane bangunan pertanian niku Telo Jago to, Nak, Mas. Oh, tasih tegalan. Tasih tegalan. Nggih, 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 nggih. Lajeng saking panjenenganipun menika ndhawuhi dhateng kula sak rencang. Nggih, nggih, nggih. Dinten Sabtu Pahing menika badhe ngersakaken panjenenganipun damel masjid. Lajeng kula enjang gasik kawruh beto benang kalian peralatan nggih komplit wontenipun kompas napa niku. Sampun persepan wonten panggenanipun tanaman telo utawi tanaman pohong niku. Ngantos rebus daya, Nak, Mas. Sak sampunipun sampun dipun kompas arah kiblatipun menika lajeng semua kampurih mlempak panjenenganipun Kanjeng Syekh minggah wonten tatanan ingkang radi inggil ngumumaken dhateng rencang-rencang kula menika bilih menika sampun dipun namani Masjid Suryabuana. Namung saweg benang menika, Mas, dereng wonten napa-napa. Oh, ala nika pas rencang kula mriki. Lagi. Alhamdulillah niki malah kerawan panjenengan kawula badhe tangklet dhateng panjenengan sejarah Masjid Surya Mustika Rahmat nika kalih panggenan mriki niku namine napa lan pripun ngoten lho, Pak? Ingkang kangge Masjid Surya Mustika Rahmat menika kalian petilasan ingkang sakmenika pun lenggahi menika panci wonten hubunganipun. Kranten hubunganipun panggenan ingkang saweg pun lenggahi menika kangge kempal para wali songo jaman rumiyin. Nah, wali songo jaman rumiyin menika badhe ndamel masjid ingkang sakmenika sampun dados Masjid Surya Mustika Rahmat menika. Namung sewau menika kok nggih saking kersanipun Allah menika dereng pun leksanakaken ngantos dumugi dados kados sakmenika. Lajeng ingkang nerasaken menika alhamdulillah panjenenganipun Kanjeng Syekh Sirullah Muhammad Qadir Bausar. Lajeng nggih alhamdulillah wonten ing wekdal menika kok kula lan panjenengan sedaya menika kok meningi anggenipun panjenenganipun menika nerasaken masjid menika. Nalika riyin panjenenganipun bangun masjid punika kok mangartosi
bilih masjid punika kaleresan petilasane Wali Songo, Pak. Panggiran ingkang badhe kangge masjid menika tesih arupi tegilan. Sak sampunipun pun tarik benang, sampun dados kiblatipun, sareng dipun gudhuk kangge pondasi, menika kok sak yektos menika sampun wonten pondasinipun. Ngoten. Pondasi menika nggih sampun arupi pondasi dados panci sewau menika, nggih pondasi menika badhe kangge masjid ingkang badhe ngedegaken nggih Wali Songo menika. Ngaten Mas nggih. Matur suwun sanget sampun diparingi pangertosan babakan Pondok Pesantren Surya Buana, Mbah. Nggih, Pak nggih. Kok kesusah to nak Mas? Nggih, Mbah. Mboten mangke-mangke. Niki ajeng nerasaken lampah. Menawi Nggih. pun kersa nggih monggo. Wah. Ya. Mugi paringi. Nggih, Mbah. Matur suwun sanget, Mbah. Surya Buana memang unik, lain dari yang lain. Saya pun semakin penasaran dengan Pondok Pesantren Surya Buana ini. Untuk itu, saya menyempatkan untuk bertemu dengan Bapak Akib Ali Atmo selaku Ketua Yayasan Bakti Umat Pondok Pesantren Surya Buana. Ini Pak Akib, saya mau tanya tapi mohon maaf loh Pak Akib ya. Ini sebenarnya tujuan didirikan Yayasan Bakti Umat Pondok Pesantren Surya Buana itu apa? Maksud tujuannya ini mencegah dan mengatasi keburukan akhlak, memasyarakatkan la ilaha illallah dan la ilaha illallah kan masyarakat. Kalau masyarakat itu sudah kenal dengan la ilaha illallah, ini praktis kehidupan mereka akan tertata baik secara duniawi maupun ukhrawi. Artinya begini Mas Abung. Jadi karena kalimat thayyibah itu merupakan ya katakan sebagai obore nek wong Jawa. Diane nek wong rada kutha sithik. Listrike nek wong cara saiki. Kalau itu sudah tertanam benar, sudah terpatri tenan dalam hati kita masing-masing. Kalimat la ilaha illallah itu sudah ada benar di sini. Itu praktis nanti akan akan membuahkan satu karakter yang ihsani. Artinya segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita perbuat ini pasti atas monitor dari Allah. Dan itu harus kita yakini. Harus kita yakini bahwa segala sesuatu apa yang kita laksanakan, yang kita amalkan, ini pasti termonitor oleh Allah. Saya perhatikan kan Pondok Pesantren Surya Buana ini kok beda dengan pondok lainnya itu. Artinya begini Pak Akib, kalau di pondok lainnya itu kan mengajarkan ilmu alat, nahwu, sorof, cara baca kitab dan seterusnya lah. Nah, di Surya Buana ini kok tidak ada. Nah, itu bagaimana Pak Akib? Biar kelihatan beda. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit saya mulai memahami tentang Pondok Pesantren Surya Buana. Pada dasarnya, Surya Buana itu sebuah pondok pesantren yang mengamalkan amaliyah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang diambil dari Wali Mursyid Abah Anom di Suralaya, Tasikmalaya. Selain 3 amaliyah Thariqah, yaitu zikir harian ba'da sholat maktubah, zikir mingguan atau khotaman, dan manakipan. Ternyata di Pondok Pesantren Surya Buana ini ada salah satu kegiatan tahunan yang sudah menjadi rutinitas jamaah Thariqah di Surya Buana ini. Setiap 1 Muharram di puncak Gunung Balak
ada perayaan peringatan masuknya Islam di tanah Jawa yang dibawa oleh Syekh Subakir. Pada 1 Muharram, semua jamaah Pondok Pesantren Surya Buana berkumpul di Masjid Surya Mustika Rahmat, tepatnya jam 7 pagi. Dari Masjid Surya Mustika Rahmat diiringi dengan terbangan sholawatan, jamaah mulai beranjak menuju puncak Gunung Balak, beriring-iringan, berduyun-duyun. Kekompakan dan persatuan di sana sangat terasakan. Selalu kau ucapkan. Ada anak kecil, ada orang tua, ada pemuda, semua bergembira merayakan masuknya Islam di tanah Jawa ini. Dialah Syekh Subakir yang membawa ajaran Islam di tanah Jawa ini. Dulu Syekh Subakir menancapkan Jamus Kalimosodo di puncak Gunung Balak ini. Sesampainya jamaah berkumpul di puncak Gunung Balak, rangkaian manakipan pun dimulai. Di sana ada tausiah dari para muballigh. Duhai permata telaga mana kau telah singgahi, namun mengapa lama dahaga jiwa. Dan sebagai puncaknya akan ada penancapan Jamus Kalimosodo dan pusaka Sang Saka Merah Putih di puncak Gunung Balak sebagai wujud atas syukurnya kita semua kepada Syekh Subakir, kepada tanah air ini yang memberikan makna hidup dan perjalanan rohani kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintamu setulus hatiku, namun mengapa lama kering di jiwaku belum terbasahi. Sebenarnya torekot itu apa, Gus? Torekoh adalah kesungguhan dalam menjalankan syariat Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala bagi seluruh yang datang ini dengan balasan yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan selalu kita taklim dan khidmah kepada guru kita bersama Kanjeng Syekh Sirullah, dan diberikan umur yang panjang, sehat, afiat, istiqomah, dan dijaga oleh Allah ila akhiri hayatnya. Dan mudah-mudahan yang ada di sekelilingnya selalu kita bisa mengantisipasi dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian. Itulah doa kita dan merupakan pesan-pesan saya di sore ini, dan mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin. Terima kasih, Gus Jalil. Saya merasakan ada kedamaian hati saya. Semua berkumpul di sini hanya satu tujuan, yaitu taqarrub ilallah. Bagaimana kita menitik jalan menuju pulang ke alam asal kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.